Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Iin. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek besar kami dalam mata kuliah konsep basis data. Perkenalkan, nama saya Atar Fazle Maulai Coksono dengan NIM 2410511155. Perkenalkan nama saya Rahwana Gibran dengan di belakang 2401 2410511137. Nama saya Pierre Valkri dengan NIM 2410511152. Oke, langsung saja. Eh, jadi Bu, untuk pertama-tama kita tuh di perancangan RRD-nya tuh punya beberapa tabel. Yang pertama itu tabel nasabah, pegawai, rekening, dan transaksi. Jadi tuh tabel nasabahnya itu sebagai si penggunanya, si jasa perbankannya. Terus ada petugas banknya itu sebagai pegawai. Terus rekeningnya itu untuk mempresentasikan akun rekening bank. Kemudian ada transaksi untuk merekam aktivitas keuangannya. Kemudian untuk pembuatan creatable-nya di nasabah ini kita punya ID nasabah, nama, alamat, dan telepon. Kemudian kedua untuk tabel pegawai kita ada ID ID pegawai, nama, dan jabatan. Kemudian untuk tabel rekening kita punya nomor rekening, ID nasabah, dan saldonya. Dan yang terakhir untuk tabel transaksi ada nomor rekening, jenis transaksi yang dilakukannya, jumlah, tanggal, dan ID nasabah. Kemudian bisa dilanjutkan ke Atar untuk bagian insert-insertnya. Ya, insertnya sih seperti biasa ya, dari atas kita bisa lihat dari tanggalnya, bulannya, namanya, juga ada alamat. Pokoknya sesuai dengan value yang sudah kita tulis di table, tinggal kita bikin aja. Terus lanjut lagi ke insert into pegawai, juga sama aja, tinggal nulis nama dan jabatannya sesuai pokoknya dengan value yang kita sudah dibikin di create table. Juga ada rekeningnya, jumlahnya pakai desimal, dan char varchar, integer salah. Terus ada insert itu transaksinya, juga ada varchar sama integer juga. Terus lanjut lagi ke bawah sini, kita bikin lagi creatable transaksinya, ada ID-nya, nomor rekening, tanggal, sama jenis transaksinya. Sama aja, juga habis creatable ya kita insert masukin data-datanya. Terus lanjut lagi banyak tuh insertnya. Ya pokoknya ibu jangan bingung, karena kita kalau misal pakai XAMPP itu kan bakal satu-satu. Nah, kita ngakalinnya tuh pakai visual code, tapi kita tuh jadi kayak bikin servernya gitu di visual code-nya. Jadi kita bisa ngerjain bareng-bareng. Nah, lanjut ke Oke, untuk selanjutnya itu di fungsi agregat. Jadi pertama-tama itu saya melakukan sum dengan tujuan untuk menghitung total transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Kemudian yang kedua itu saya menggunakan count. Itu tuh untuk menghitung jumlah transaksi tercatat dalam sistem. Lalu menggunakan average untuk menghitung saldo rata-rata rekening nasabah dan melakukan min dan max untuk menentukan transaksi jumlah yang dari terkecil hingga yang terbesar. Kemudian dilanjutkan dengan query join. Yang pertama itu saya menggunakan inner join dulu. Itu tuh dia digunakan untuk menggabungkan beberapa data nasabah dan transaksi berdasarkan ID si nasabahnya. Kemudian ada outer join atau full join. Lalu left join untuk menggabungkan tabel nasabah dan rekening untuk menampilkan nasabah yang memiliki rekening itu siapa aja. Terus ada right join itu digunakan untuk menampilkan transaksi data yang berhubungan dengan rekening yang ada. Dan kemudian bisa dilanjutkan ke bagian yang view. Jadi activity yang view yang pertama itu saya bertujuan untuk menampilkan beberapa transaksi, bukan beberapa sih, untuk menampilkan semua transaksi nasabah dengan detail dan lengkap termasuk dengan ID rekeningnya dan tanggal transaksinya dia itu kapan. Kemudian untuk activity yang kedua di view itu tuh saya bertujuan untuk menampilkan laporan saldo si nasabahnya yang belum melakukan penutupan rekening gitu loh. Lalu yang terakhir itu di view ketiga, activity ketiga, menampilkan data nasabah yang melakukan lebih dari nol transaksi. Misalnya dia habis bikin rekening, tapi dia belum pakai nih rekeningnya. Nah, itu ntar ke data dari si banknya. Misalnya si namanya si Atar nih, dia belum melakukan transaksi selama baru buat sebulan. Contohnya seperti itu. Tuh, Bu. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan di subquery.
subquery. Oh, lagi bang, lagi bang, iya bang. Ya, ini masih ini lagi. Nah, ada. Nah, di sini bisa dilihat yaitu dari subquery-nya. Yang pertama dari perintahnya dulu, yaitu select bintang from transaksi. Nah, itu tuh kita select table transaksinya itu, dilihat tabelnya dari table transaksi, terus kita lihat nih, kita bikin query-nya. Where jumlah lebih besar dari average, select average. Berarti kan itu kita tuh nyari apa jumlahnya itu yang lebih dari rata-rata average-nya. Terus lanjut lagi ke subquery kedua, itu dia tuh bikinnya dari select bintang from rekening sama kayak tadi. Dia tuh berarti selectnya tuh table rekeningnya. Terus dia nyari di mana saldonya itu lebih dari rata-rata. Berarti dia itu nyarinya dari average-nya itu kita select nih, kita pindah, kita pilih. Berarti dari table apa? Table rekening itu saldo mana yang lebih dari rata-ratanya. Terus lanjut yang ketiga, subquery ketiga yang terakhir, itu ada select bintang from rekening, sama aja. Nah, tapi ini tuh pakai distinct. Distinct itu lebih ke arah apa ya? Distinct tuh lebih ke arah yang rekening udah pernah digunakan lah, pokoknya. Terus kita lihat di sini dari select distinct no underscore rekening from transaksi. Berarti kan dia nyari tuh dari distinctnya itu nomor-nomor rekening yang udah pernah digunakan untuk transaksi, terus ditunjukin lagi nih informasi rekening-rekening mana aja yang tercantum di dalam daftar hasil subquery yang satu dan dua. Nanti ditampilin, ditaruh di situ semua. Tet di table ya. Nah, lanjut ke Valkyrie. Terus lanjut ke bagian grant dan revoke. Pertama itu sintaksnya pakai grant all privileges on perbankan to admin at localhost. Terus untuk tiga aktivitasnya itu ada select tentang from rekening buat melihat rekeningnya. Lalu lanjut ke insert. Insert itu transaksi. Terus masukin ID transaksi, nomor rekening, tanggal, jenis, jumlah. Terus values-nya. Lalu pas dicek, udah ada, berhasil. Lalu lanjut dengan delete. Transaksi, where, ID transaksi sama dengan 11. Setelah itu semua udah, kita revoke lagi privilege-nya dari admin, yaitu dengan revoke all on bintang titik bintang from admin localhost. Terus kita cek select nasabah 5100, ya. Terus di insert lagi, di delete lagi. Terus lanjut ke bagian nasabah ya di sini. Lanjut ke bagian grant ke nasabah, yaitu grant select on nasabah. Terus dilakukan tiga aktivitasnya, select from nasabah, select nama telepon from nasabah, where telepon 08123456789109, limit 100. Terus berhasil. Lanjut lagi select alamat, nama from nasabah, where nama sama dengan Gita, limit 100, berhasil. Lalu lanjut ke bagian grant ke pegawai. Itu cara grant select, insert, update on transaksi itu pegawai at localhost. Di pegawai ini kita tes tiga aktivitasnya, itu select bintang per transaksi, berhasil. Lalu update transaksi dan jumlah sama dengan 10, where nomor rekening sama dengan 123456, berhasil juga. Lalu select bintang per transaksi lagi, insert itu transaksi, ID transaksi, nomor rekening, tanggal, jenis transaksi, jumlah, dengan values 11 dan 999.000 dengan date-nya 2024 12 transfer. Lalu kita select dengan melihat hasil. Setelah itu dari pegawai kita revoke privilege, yaitu select, insert, dan update di tabel transaksi from pegawai at localhost. Lalu kita grant lagi select on rekening to manager at localhost. Kita lakukan aktivitasnya itu select average dan from saldo rata-rata pencapaian harian from rekening limit 100, berhasil. Select count
ID nasabah, S jumlah nasabah, from rekening limit 100 berhasil, dan juga select sum saldo S total saldo from rekening limit 100. Setelah itu semua, kami revoke kembali privilege-nya, yaitu dengan revoke select on rekening from manager at local. Ya, ini bukti tadi kita yang bikin apa create table nasabah, ada create table rekening. Scroll ke bawah lagi dong. Ya, tuh ada table transaksinya, pegawai, sama lanjut lagi. Ini kerjaan saya itu bikin subquery yang tadi yang pertama, yaitu jumlah saldonya yang lebih banyak. Terus yang kedua itu ada nyari jumlah transaksinya yang paling banyak. Terus yang terakhir itu ada subquery yang ketiga. Itu dia cuma nampilin kayak nomor rekening yang pernah dipakai dari transaksi tadi, yaitu memakai distinct. Kalau yang tadi kan pakai average sama nyari jumlah yang lebih dari rata-rata average-nya doang. Lanjut lagi ke Valkyrie. Lalu ini ada screenshot yang connect ke another user. Ini yang bagian admin ya connect-nya, ya. Yang pertama admin. Terus ini aktivitas pertama yaitu select bintang form rekening, fill. Screenshot aktivitas kedua yaitu insert untuk transaksi yang tadi. Lalu screenshot aktivitas ketiga yaitu delete from transaksi yang tadi telah di-insert. Itu ini screenshot revoke dari admin. Lalu ini ada screenshot. Kok ini nasabah denied dulu baru sukses sih? Gimana? Emang kayak gitu. Emang kayak Itu gitu. Bukannya maksudnya harusnya sebelum di masukinnya grant, sukses? sebelum di grant. Sebelum di Berarti grade, ini gue ya. ngomongnya sebelum di grand aja. Ya, sebelum di grant, sesudah di grant. Ah, lu mah. Ya udah, Padahal udah. udah ngerjain grade. Nah, nih lanjut. Lalu ini screenshot untuk akses nasabah masih di deny karena belum di grant. Lalu ini sukses setelah di grant privilege-nya. Ini aktivitas pertama yaitu select bintang from nasabah. Hasilnya seperti ini. Lalu nasabah aktivitas kedua yaitu select nama telepon from nasabah where telepon. Hasilnya berhasil. Lalu aktivitas ketiga yaitu select alamat rumah nama from nasabah where nama kita. Berhasil muncul. Lalu ini screenshot nasabah di revoke. Sintaksnya seperti ini. Lalu ini ada lanjut screenshot revoke pegawai. Sintaksnya seperti ini. Ini kita grant, yaitu grant select, insert, update, transaksi itu pegawai localhost. Lalu ini aktivitas pertama pegawai, yaitu select bintang from transaksi. Hasil ditampilkan. Lalu aktivitas kedua ada date, transaksi, set jumlah sampai dengan 10, where nomor rekening 1234566. Hasilnya seperti ini. Lalu aktivitas ketiga ada insert untuk transaksi, ada transaksi nomor rekening, tanggal, jenis transaksi, jumlah, values, 11, 999.000, 2024, 12, 11, transfer, 999.000, berhasil muncul ini di nomor 11. Lalu kita lanjut ke Grand Manager, yaitu Grand Select on rekening to Manager atau House. Ini screenshot connect manager dengan sukses. Selanjutnya ada aktivitas pertama manager yaitu select average dan kurung saldo rata-rata pencapaian harian per rekening. Nih, berhasil muncul rata-rata pencapaian hariannya. Lalu yang kedua ada select count ID nasabah jumlah nasabah per rekening. Ini berhasil muncul jumlah nasabahnya ada 10. Lalu aktivitas ketiga ada selection saldo S total saldo per rekening itu ada berapa nih Pak? Ini hasilnya berhasil. Lalu setelah itu kami revoke kembali akses privilege-nya yaitu revoke select one rekening from manager at localhost. Ya, ini merupakan kesimpulan dan penutup dari hasil laporan kami. Mungkin segitu aja dari presentasi pemaparan kode-kode yang kami atau project kami yang buat.
Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu In. Dah,